Ya, lanjut ya. Ya, kita lanjutkan diskusi lagi. Jadi Bang Irfan, tadi pertanyaan dari betul Mas Adi kan bilang harusnya kalau memang ingin netralitas, kepentingan untuk bangsa negara, cawe-cawenya harusnya ajak semua dong. Perlu tidak sih hal itu dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo saat ini? Ya, kalau kita semua dalam pandangan yang sama ya boleh sah-sah saja. Terus mau pandangannya berbeda, Bang? Tapi kan masyarakat kita ini kan kemajemukannya kan memang ada, Ya. heterogenitasnya ada. Tidak bisa dipaksa juga. Ya, nggak dipaksa juga. Nah sekarang ada kelompok yang memilih untuk berbeda, Ya. kan begitu. Ya, kita nggak tahu visi pandangannya, konsepnya, gagasannya, idenya dan lain sebagainya dalam membangun negeri ini, ya kan? Nah itu harus kita hormati dengan sebuah apapun namanya gitu. Nah penghormatan itulah nggak usah kita paksakan juga. Dia menyatakan kami berbeda, kami mempunyai kepentingan yang berbeda dalam membangun negeri ini. Ada perubahannya. Ya monggo, kan begitu. Perubahan dan perbaikan kok Bang Perubahan dan perbaikan disampaikan. gitu. Iya. Tidak hanya secara total artinya begitu. Coba begini, maknain kalau namanya perubahan itu konteks maknanya apa sih sebenarnya? Ya, before after kan kalau perubahan itu kan. Iya kan, berubah kan? Ya. Nah, apalagi kalau mengganti kan? Ya kan? Nah, itu yang kita tidak ingin menafsirkan ya sesuatu yang harus dirubah padahal sudah kita dengan segala tenaga kita udah bangun, kita udah bentuk, kita udah lakukan gitu. Tiba-tiba ada kepentingan yang ingin merubah ataupun mengganti. Tapi apakah Kan demi bangsa dan negara juga. Dengar dulu, ini kan butuh waktu membangun negeri Iya, ini. iya, Ya, iya. lihat ada nggak sebuah negara dari negara yang katakanlah terbelakang tiba-tiba bin salah bin 10 tahun gitu misalnya. 10 tahun bisa nggak? Nah, Nggak bisa kan? nggak bisa. Jadi dengan butuh waktu, dengan butuh pemikiran bersama, kerja keras, bahkan kesabaran dari semua rakyat-rakyatnya yang nanti akan dipetik hasilnya. Kapan itu? Ya butuh waktu yang Butuh waktu. lama. Dan Nah, itu bisa kita- dilakukan dengan istilahnya kalau tafsirnya jadi orang gue, orang saya, begitu maksudnya? Ya bukan. Oh, oke. Makanya menafsirkan itu harus dengan pandangan yang melihatnya jauh ke depan, ya kan? Kenapa Pak Presiden nggak mengarahkan aja kumpulin bareng? Oke, berbeda boleh, tetapi harus satu jalan nih ya, karena kita demi bangsa dan negara. Mengapa kan tidak mereka demikian? sendiri yang menyatakan seperti itu, bukan dari presiden. Jangan disalahkan presiden terus dong. Enggak, arahannya Pak, Hah? arahannya. Tadi Mas Ya kan di awal-awal udah, ini ada visi presiden dalam membangun ini, ya kan? Ini ada konsep-konsep gagasan-gagasan yang telah dituangkan dalam RPJMN. Ya. Di awal pemerintahan presiden Bunga mengatakan, yang ada hanyalah visi presiden, tidak ada visi wakil presiden, bahkan tidak ada visi menteri. Ya kan? Nah, jangan dirubah lagi. Ya kan? Ada visi partai tertentu, ada visi ini, nggak boleh. Nah, itu dong. Oke. Ya kan? Oke. Mas Andika melihat hal ini benar nggak tuh? Sebagaimana tafsirnya. Saya tadi- ini bisa dilanjutkan oleh orang saya, oleh orang. Kita kembalikan Jadi kepada begitu, esensi jadi- demokrasi tadi, Mas. Bahwa visi Presiden Jokowi adalah visi 5 tahunan. Visi yang didukung oleh masyarakat, yang masa kontraknya itu 5 tahun, 2024. Artinya setelah 2024, 2029, kalau presiden yang baru punya visi yang baru dan masyarakat menyetujuinya, maka kontrak itulah yang berlaku, gitu ya. Nah, itu esensinya di situ, Bang Irfan. Namun saya melihat gini ya, tadi sebelum masa kampanye formal, kita belum bisa melihat nih visi formal dari Pak Anies Baswedan kalau nanti maju Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu apa gitu. Sehingga kita belum bisa melihat mana yang menunjukkan agenda keberlanjutan, mana yang belum. Ini kan belum sampai ada dokumen formal visi misi. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi Presiden Jokowi bukan hanya sekedar politisi, tapi ketika sudah menjadi presiden maka dia adalah negarawan. Nah, ketika seorang negarawan melihat adanya perbedaan di tengah masyarakat, ya itu harusnya memiliki ruang yang lebih lapang untuk melihat perbedaan itu secara lebih jernih gitu. Sehingga kalau memang agendanya ke depan, kalau saya menjadi Pak Jokowi misalnya, saya akan menanya kepada Pak atau pihak-pihak yang mengatakan tadi berbeda gitu. Apakah memungkinkan nanti kalau agenda-agenda ini tetap dilanjutkan? Nah, itu kan bagian dari gaya politik yang bisa dipilih oleh Pak Jokowi sebagai negarawan untuk bisa memastikan berkomunikasi lah ya gitu. agenda-agenda tetap berlanjut gitu. Nah, sayangnya yang kita lihat hari ini, kalau melihat dari kejauhan nih Bang Irfan, gestur itu tidak ditunjukkan oleh Pak Jokowi gitu, sebagai presiden gitu. Kenapa Bang Irfan?
Ya, makanya tadi saya bilang kalau kita mau mengupas tuntas dimensi politiknya perlu 6 SKS nih, Arif. Kita persingkat saja lah, Bang, jadi setengah Nggak SKS. cukup kita hanya waktu 2 Masih ada sekitar kurang lebih berapa menit lah? berapa nih? Ya. Gitu. Tadi Mas Andika bilang kontrak 5 tahun. Oke, betul. Itu demokrasi, konstitusi yang mengatakan. Tapi kan tidak hanya cukup di waktu 5 tahun. Harus ada konsep gagasan yang jauh ke depan. Ya kan? Jangka Untuk panjang mencapai kan. Indonesia Emas. Berapa di tahun berapa? 2045. Nah, langkah ke sana gimana? Ya. Itu kan untuk Tapi jalannya. kan ada pihak-pihak yang tentu juga memiliki pemikiran yang sama dengan cara yang berbeda mungkin Nah, begitu. Ini kan bukan baru hari ini aja, beberapa saat ini aja. Dari awal kan sudah digagas. Ini loh, konsep hilirisasi industri, konsep apa lagi? Menggagas tentang IKN, menggagas tentang dispensasi tambang yang dikuasai oleh negara-negara asing. Itu dilakukan. Ya. Jadi memang nggak semua yang menerima 100%, iya. Tapi jangan juga berpikir ya yang lain-lain, ya. Coba Sebenarnya lihat pembangunan infrastruktur jalan, ya, membangun negara ini dari pinggiran. Itu kan konsep-konsep gagasannya yang kita hari ini memang nggak merasakan, ya. Arif tadi katanya dari daerah Sumut, ya kan. Nah sekarang mau pergi ke antar kabupaten begitu kan luar biasa. Kepuasan masyarakat ya mendapatkan hal yang nyata dari program-program itu. Harus sama terus gitu Mas Andi. Saya melihat Ini yang harus kita lanjutkan bersama. Sistem kita hari ini, Pak Jokowi atau pemerintahan kita saat ini kekurangan instrumen untuk bisa memastikan keberlanjutan itu. Di masa Pak Harto kita punya GBHN. Jadi ada satu instrumen yang membuat beda lagi dong, ya para Mas. pemimpin yang berganti-ganti itu untuk bisa sepakat dengan ide besar itu. Sekarang pertanyaannya Mas, kalau begitu, apakah kita mau kembali lagi dengan GBHN? Ini kan banyak perdebatan juga. Itu betul, saya kalau setuju, mau Mas. seperti gitu, ya ayo kita sama-sama duduk balik. Jadi ada jangka waktu pendek, menengah, panjang. Nah, yang di disusun dalam titik itu kan. saya melihat sistem pemerintahan kita kekurangan instrumen. Sehingga Pak Jokowi mencari cara lain di luar GBHN untuk bisa memastikan visi besarnya bisa Turun berlanjut. langsung beliau ini begitu ya. Itulah saya bilang, itulah bentuk kemajemukan kita. Memandang satu objek saja bisa tafsirannya berbeda-beda. Kalau kita mau seperti itu jangka waktunya telah ditentukan misalnya GBHN 25 tahun. 25 tahun, ayo kita rembukan lagi. Hari ini MPR akan mencoba itu, tapi ditentang oleh kelompok-kelompok yang lainnya, termasuk mungkin Mas Andika kan, kelompok teman-temannya. Nggak mau, itu kembali lagi kepada Orde Baru. Beda lagi. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ya, dengan yang tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bang Irfan cukup panjang tadi komprehensif, itu embrio-embrio untuk untuk membentuk GBHN lagi nggak sih kira-kira? Kan di MPR ada pembahasan itu ya Bang Irfan ya, ada upaya untuk meskipun bukan GBHN artinya Pak namanya Jokowi gitu. langsung turun Ada agenda untuk besar. menjamin pembangunan ini tetap berkesinambungan. Jadi kalau ada instrumen seperti itu, saya pikir Pak Jokowi tidak akan cawe-cawe gitu ya untuk memastikan agendanya tetap berlanjut. Kalau begitu, ayo kita sama-sama dukung konsep seperti itu. Jangan lagi misalnya dibilang ini akan kembali ke Orde Baru, ya kan? Kembali ke Orde Baru. Kita membahas itu lah. Tapi titik lemah dari konsep itu, Bang Irfan, ini mengurangi ruang kreativitas dari pemimpin-pemimpin yang baru lahir dari pemilu selanjutnya gitu ya. Tentu kan maka dari itu dengan situasi seperti ini Pak Jokowi berkreasi bagaimana dia bisa memastikan agendanya berlanjut karena nggak ada instrumen GBHN itu atau instrumen seperti GBHN itu. Justru itulah ini harus ada kesinambungan dari semua konsep pemikiran sudut pandangnya. Pertanyaan saya sederhana Mas Andika, apa kita tidak ingin menjadi negara maju? Apa kita tidak ingin Indonesia ini dihormati oleh seluruh negara-negara dunia yang ada? Ketika kita misalnya pergi ke suatu tempat di saya rasa ingin Bang Irfan. Ingin. Caranya bagaimana? Pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan cara yang sama dengan caranya Pak Jokowi atau boleh dengan cara-cara yang lain? Ya kan di awal kan Pak Jokowi mengajak semuanya komponen masyarakat. Dalam pidato dia coba direfleksi lagi ya. Tidak akan bisa kita membangun negara ini, saya sebagai presiden membutuhkan semua komponen masyarakat berkontribusi. Kontribusi. Tapi apa yang realitanya juga ada yang mengkritik, ada yang menghujat, ada yang mencaci maki semua, ya kan? Kalau begitu dengan bahasa-bahasa tapi nggak ada masalah kan dengan semua kritik? Iya nggak ada masalah memang. Makanya dia, iya makanya dia jalan terus. Bismillah ya dengan keridhaan Allah dia langsung
Oke. Istiqomah. Nah itu tadi dibilanglah misalnya konsep-konsep bilang ini begini ini begitu, itulah kan membuat pusing juga gitu. Tapi dengan berbagai statement Pak Jokowi akhir ini seperti yang saya akan cawe-cawe, saya memang tidak netral, tapi saya tetap membangun ini tanpa mencederai demokrasi demi bangsa dan negara dengan taksir yang berbeda di setiap benak manusia. Ya, Pak Jokowi terganggu nggak sih? Ya enggak, beliau orangnya adalah bagaimana negara ini ya bisa bangkit, bisa mencapai tujuannya menjadi negara maju. Terus istiqomah kita dukung semuanya kan. Komit dengan pernyataannya berarti. Iya. Oke. Seberapa penting netralitas seorang presiden saat ini? Secara Dalam kondisi sebagai politisi dan sebagai pribadi kita tidak bisa memaksa Pak Jokowi netral. Ya. Tetapi yang kita hindarkan dan kita cegah adalah abuse of power ya, dari sikap ataupun langkah-langkah Pernyataan politik tersebut. Pak Jokowi. Oke. gitu ya. Apa yang dikhawatirkan memang? Ya, yang pertama tadi abuse of power itu tadi. Yang kedua, kita sebenarnya bisa paham gitu bahwa sebagai pihak yang sedang memerintah tentu menginginkan ya program-programnya berlanjut gitu dan mencoba melihat kalaupun ada perbedaan harusnya bisa lebih lapang. Ada kan istilahnya Mas Andika ya, yang baik dipertahankan, yang belum baik diperbaiki, kan begitu kan istilah. Iya. Jadi bahasa itu jangan selalu ditafsirkan sebagai bentuk penentangan Bang Irfan oleh Pak Perubahan Jokowi ya. itu. Saya melihat style Pak Jokowi juga perlu kita arahkan untuk bisa mengakomodir seluruh pihak-pihak. Begini, berbeda kita memahaminya. Ini ada orang yang menentang untuk merubah. Itu dulu. Bukan kalau ada yang misalnya punya konsep lain untuk kebaikan, kita rangkul. Tapi ada orang menyatakan kita nggak setuju dengan konsep-konsep sekarang. Harus kita rubah. Itu tadi Bang Irfan, kita belum bisa menjudge itu hingga dokumen belum visi ada misinya ada gitu. perubahan apa yang dimaksud Tapi gitu kan ya. setidak-tidaknya itu udah muncul dari publik, campaign narasinya itu udah dibangun. Tujuannya apa? Kan itu kan pasti menarik elektoral dong. Betul, itu pasti menarik elektoral, Bang. Sekarang ini kan memang kenyataannya ada masyarakat kita ada yang pro dan kontra. Kita akui dengan yang pro dengan Pak Jokowi, ada juga yang kontra. Nah sekarang bagaimana kelompok-kelompok tertentu itu menarik orang yang kontra? Kan berarti dengan framing-framing yang sepaham. Ya kan? Kan tujuannya semua adalah Tapi kalau kita bicara karyanya bisa tentang dinikmati dimensi oleh masyarakat juga kan nggak. Pasti menuntut ya juga kan, tunjukkan Bang, ya gitu karya kan. yang mana juga kan gitu kan hari ini misalnya karya-karya kita semua berikan apresiasi, berikan dukungan gitu. Tapi sebenarnya PKS, Nasdem sempat sampaikan kok kalau yang baik kita lanjutkan Iya gitu betul, Bang. harus Nggak begitu. ada yang salah. Iya memang nggak ada yang salah. Kalau memang konsepnya dari awal seperti itu, ya kan? Memang berbeda akhirnya. Hah? Ya tanya yang mengatakan itu, jangan tanya saya gitu juga nggak tahu. Oke, Ya kan? terakhir dari Anda Mas Andika. Ya, saya melihat bahwa dengan posisi Pak Jokowi sebagai seorang negarawan harusnya bisa tetap memberikan ruang yang sama, duduk bersama dengan pihak-pihak yang berbeda, gitu ya. Pak Jokowi bukan sekedar politisi biasa. Ini tantangan bagi Pak Jokowi sebagai seorang presiden hari ini. Bukan sebagai seorang politisi biasa yang mudah mentafsirkan secara sederhana kekecewaannya, tapi justru ketika ada sesuatu yang berbeda dan itu bisa jadi bertentangan, bagaimana bisa merubahnya secara lebih elegan. Itu tantangan sebagai seorang negarawan. Kita akan lihat nanti seperti apa Pak Jokowi akan bersikap setelah ini ya. Terima kasih tapi banyak. kita juga nggak bisa berpikir waktu kecepatan dan ketepatan itu juga harus menjadi prioritas dari sebuah pemikiran. Sprint nih gitu. Iya, harus tuh. Bang Ade Menarik, Irfan Pulungan, Bang Irfan, terima Mas kasih. Andika terima kasih. Terima kasih. Waktunya sudah hadir bersama kami di Ya, Apa Kabar terima Indonesia kasih. Pagi.